Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Wilda Rasdiana, Adahwan Saikan, Imam Maulana, dan Beri Karunia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang imunofluoresensi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih imunofluoresensi itu? Imunofluoresensi adalah sebuah metode yang digunakan dalam biologi dan ilmu kedokteran untuk mendeteksi dan memvisualisasikan komponen atau molekul tertentu dalam sampel menggunakan fluoresensi. Teknik ini memanfaatkan sifat khusus beberapa molekul yang dapat menyerap dan kemudian memancarkan cahaya dalam panjang gelombang tertentu saat terkena sinar ultraviolet atau cahaya laser. Nah, selanjutnya itu ada imunofluoresensi analyzer. Nah, ini tuh adalah instrumen analisis imunoesai fluoresensi yang digunakan oleh profesional perawatan kesehatan untuk membantu diagnosis kondisi seperti penyakit kardiovaskular, kehamilan, infeksi, diabetes, cedera ginjal, dan kanker. Nah, imunofluoresensi analyzer ini menggunakan LED sebagai sumber cahaya eksitasi. Proses pengolahan cahaya yaitu cahaya yang dipancarkan dari pewarna fluoresensi dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal terkait erat dengan jumlah molekul pewarna fluoresensi yang disajikan di tempat yang diperiksa. Selanjutnya itu konsep dasar dan cara kerja alat imunofluoresensi. Peralatan untuk uji imunofluoresensi adalah Koplinger, cover glass, inkubator, mikroskop fluoresensi, dan objek glass. Protokol imunofluoresensi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, tergantung pada apakah menggunakan satu antibodi atau dua antibodi, yaitu primer dan sekunder, untuk pelabelan fluorofor dari antigen yang digunakan. Nah, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga harus dipertimbangkan sebelum memulai imunofluoresensi ini. Proses imunofluoresensi dimulai dengan mempersiapkan sampel yang akan dianalisis. Sampel tersebut dapat berupa jaringan, sel, atau larutan yang mengandung komponen yang akan dideteksi. Selanjutnya, antibodi yang spesifik terhadap target molekul dikonjugasikan dengan zat fluorokrom yang akan memberikan sinyal fluoresensi. Antibodi ini dapat berasal dari hewan yang diimunisasi dengan antigen tertentu atau dapat dihasilkan secara sintetis melalui teknik rekayasa protein. Nah, setelah sampel dipersiapkan dan antibodi fluoresen ditambahkan, terjadi proses inkubasi di mana antibodi ini akan berikatan dengan target molekul yang ada di dalam sampel. Setelah inkubasi, sampel dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Kemudian, sampel diobservasi menggunakan mikroskop fluoresensi, di mana sinyal ultraviolet atau cahaya laser digunakan untuk menerangi sampel. Jika target molekul ada dalam sampel, maka akan terjadi emisi fluoresensi pada panjang gelombang yang spesifik. Nah, pada pengamatan mikroskop fluoresensi, sinyal fluoresensi yang dihasilkan dapat ditangkap menggunakan filter fluoresen yang sesuai. Nah, sinyal fluoresen ini kemudian diubah menjadi gambar yang dapat dianalisis atau dijadikan dasar untuk memperoleh informasi kuantitatif tentang keberadaan dan lokalisasi target molekul dalam sampel. Nah, pada dasarnya imunofluoresensi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu imunofluoresensi langsung atau direct immunofluorescence. Nah, protokol imunofluoresensi langsung yakni hanya melibatkan antibodi terkonjugasi fluorofor ke antigen target. Kelebihan dari metode langsung ini antara lain protokol sederhana untuk pelabelan beberapa antigen. Waktu inkubasi lebih singkat dan pewarnaan dengan banyak antibodi yang dihasilkan pada spesies yang sama tidak menimbulkan masalah. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak ada amplifikasi sinyal sehingga intensitas pewarnaan rendah jika antigen tidak banyak.
serta keterbatasan ketersediaan dan biaya antibodi terkonjugasi fluorofor. Metode pelabelan kekebalan ini umumnya digunakan untuk aplikasi flow cytometry. Lalu yang kedua itu ada imunofluoresensi tidak langsung atau indirect immunofluorescence. Teknik ini menggunakan metode deteksi antigen oleh antibodi sekunder terkonjugasi fluorofor yang mengenali antibodi primer tidak berlabel yang terikat pada antigen yang diinginkan. Diklasifikasikan sebagai imunofluoresensi tidak langsung. Beberapa antibodi sekunder dapat terikat pada antibodi primer, sehingga amplifikasi sinyal dihasilkan yang sangat berguna untuk mendeteksi antigen yang jarang atau tidak terlalu banyak. Kelebihan dari metode tidak langsung ini yaitu antibodi sekunder dapat mengenali semua antibodi primer yang berasal dari spesies host. Protokol ini lebih fleksibel dan hemat biaya. Namun, jika melakukan pelabelan beberapa antigen, antibodi primer harus berasal dari spesies yang berbeda untuk mencegah reaktivitas silang. Selain itu, sampel dengan ekspresi imunoglobulin endogen yang tinggi dapat menghasilkan background tinggi yang akan mengganggu pencitraan fluoresensi. Selanjutnya itu spesimen. Spesimen dalam imunofluoresensi adalah bahan biologis yang digunakan untuk analisis imunofluoresensi. Nah, spesimen yang digunakan umumnya itu yang pertama ada jaringan atau sel-sel yang dipreparasi secara histologi. Contohnya bagian jaringan biopsi yang ditanamkan dalam medium pengawet atau sel yang ditanam pada substrat atau pelat. Yang kedua itu yaitu sel darah. Dalam imunofluoresensi aliran, sel darah dapat dianalisis untuk mendeteksi ekspresi permukaan protein seperti pada studi fenotip sel atau diagnosis penyakit tertentu. Lalu yang ketiga ada cairan tubuh, cairan seperti darah, serum, plasma atau cairan cerebropinal dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen spesifik dalam imunofluoresensi. Yang keempat itu sel kultur. Sel yang dikultur dalam laboratorium dapat digunakan sebagai spesimen untuk mendeteksi dan mengidentifikasi protein spesifik dalam imunofluoresensi. Nah, spesimen ini dipersiapkan, diberi penanda fluoresen yang spesifik, dan dianalisis dengan menggunakan mikroskop fluoresensi atau peralatan khusus seperti alat imunofluoresensi aliran untuk mendeteksi fluoresensi yang dihasilkan oleh interaksi antara antibodi ke antigen yang spesifik dalam spesimen tersebut. Selanjutnya, spesimen imunofluoresensi. Untuk melakukan imunofluoresensi, spesimen perlu dipersiapkan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu fiksasi. Spesimen biologis seperti jaringan atau sel-sel harus difiksasi untuk mempertahankan struktur dan antigen dalam keadaan asli. Fiksasi umumnya dilakukan dengan menggunakan agen fiksasi seperti formalin, paraformaldehid atau metanol. Yang kedua itu permeabilisasi. Jika ingin menganalisis antigen intraseluler, spesimen perlu dipermeabilisasi untuk memungkinkan antibodi masuk ke dalam sel. Permeabilisasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan agen deterjen seperti Trixon X100 atau Twin 20. Selanjutnya itu ada blokade. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi sinyal non-spesifik dengan memblokir situs yang tidak terkait oleh antibodi. Spesimen direndam dalam larutan blokade yang mengandung protein seperti serum hewan atau albumin manusia. Biasanya dalam larutan fosfat penyangga garam atau PBS. Lalu selanjutnya ada inkubasi dengan antibodi primer. Nah, spesimen ini direndam dalam larutan antibodi primer yang mengandung antibodi spesifik terhadap antigen yang ingin dideteksi. Antibodi primer ini akan berikatan dengan antigen yang ada di dalam spesimen. Lalu ada inkubasi dengan antibodi sekunder yang dikonjugasi dengan zat fluoresen.
antibodi sekunder yang mengenali antibodi primer dan dikonjugasikan dengan zat fluoresen ditambahkan ke spesimen. Antibodi sekunder ini akan berikatan dengan antibodi primer yang sudah melekat pada antigen, membentuk kompleks antibodi-antibodi sekunder yang menandai antigen dengan zat fluoresen. Selanjutnya ada pencucian. Setelah inkubasi dengan antibodi primer dan sekunder, spesimen dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat dan mengurangi sinyal non-spesifik. Nah, yang terakhir itu pewarnaan inti. Jika diperlukan, spesimen dapat diinkubasi dengan pewarnaan inti seperti DAPI atau 4,6 diamidino 2 penilindol untuk mewarnai inti sel. Setelah langkah-langkah ini selesai, spesimen siap untuk dianalisis menggunakan mikroskop fluoresensi atau peralatan khusus seperti alat imunofluoresensi aliran. Dalam analisis, fluoresensi yang dihasilkan oleh zat fluoresen pada antibodi sekunder akan digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan antigen spesifik dalam spesimen. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam dipersilahkan. Selanjutnya ada aplikasi imunofluoresensi. Teknik IF sering digunakan untuk patologi klinis dan penelitian. Penelitian menggunakan IF ditunjukkan untuk menentukan ekspresi dan spesifik organ, spesifik jaringan, atau spesifik sel dari antigen terkait intraseluler dan membran sel. Selain sel eukariotik, teknik IF juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri, virus, atau parasit lain dalam sampel. Teknik IF juga biasanya digunakan untuk diagnosis kelainan dermatologis seperti gangguan bulosa dan jaringan ikat, vaskulitis, serta kondisi seperti lisen planus dan dermatosis bersisik. Diagnosis penyakit pernapasan akibat infeksi virus dapat didiagnosis dengan tes berbasis IF langsung. Kelebihan dan kekurangan teknik imunofluoresensi. Kelebihan metode imunofluoresensi yang pertama adalah tingkat sensitivitas yang tinggi. Metode imunofluoresensi memiliki sensitivitas yang tinggi yang memungkinkan deteksi bahan molekul target dalam jumlah kecil dalam sampel biologis. Yang kedua adalah spesifisitas yang tinggi. Antibodi yang digunakan dalam imunofluoresensi biasanya sangat spesifik terhadap molekul target tertentu. Hal ini memungkinkan deteksi dan identifikasi yang akurat dari molekul target yang diinginkan. Yang ketiga adalah visualisasi langsung. Metode imunofluoresensi memungkinkan visualisasi langsung dari molekul target di bawah mikroskop fluoresensi yang memudahkan pengamatan dan analisis. Yang keempat adalah multiparameter. Dengan menggunakan zat fluoresen yang berbeda, metode ini memungkinkan deteksi dan analisis simultan dari beberapa molekul target dalam satu sampel. Yang kelima adalah aplikasi yang luas. Metode imunofluoresensi dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang biologi dan kedokteran, termasuk penelitian dasar, diagnostik penyakit, dan pemantauan terapi. Selanjutnya ada kekurangan dari metode imunofluoresensi. Yang pertama adalah keterbatasan spesifisitas antibodi. Meskipun antibodi yang digunakan dalam imunofluoresensi biasanya sangat spesifik, namun masih ada kemungkinan adanya penanda silang atau ikatan non-spesifik. Hal ini dapat mengakibatkan sinyal positif palsu atau penurunan spesifisitas deteksi. Yang kedua adalah persiapan sampel yang rumit. Metode imunofluoresensi sering melibatkan langkah-langkah persiapan sampel yang memerlukan waktu dan ketelitian, terutama pada metode imunofluoresensi tidak langsung. Yang ketiga adalah keterbatasan pada sampel kompleks. Metode imunofluoresensi mungkin tidak cocok untuk sampel biologis yang sangat kompleks atau mengandung banyak interferen, karena komponen lain dalam sampel tersebut dapat menghambat pengikatan antibodi dan mempengaruhi hasil deteksi. Yang keempat adalah kerusakan sampel. Pada beberapa kasus, persiapan dan pengolahan sampel dalam imunofluoresensi dapat menyebabkan kerusakan pada struktur dan komponen sampel. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis dan interpretasi data. Yang kelima adalah tergantung pada peralatan dan keahlian operator. Metode imunofluoresensi memerlukan keahlian, penggunaan mikroskop fluoresensi yang tepat, dan keahlian operator dalam melakukan prosedur dan interpretasi data. Kesalahan teknis atau kurangnya pengalaman dapat mempengaruhi hasil akhir.
Yang keenam adalah interferensi autofluoresensi. Beberapa jenis sampel biologis memiliki autofluoresensi yang alami yang dapat mengganggu sinyal fluoresen yang dihasilkan untuk metode ini, sehingga memerlukan langkah tambahan untuk mengurangi atau menghilangkan interferensi tersebut. Yang ketujuh adalah keterbatasan penetrasi jaringan. Dalam aplikasi pada jaringan biologis yang tebal atau padat, fluoresen dapat memiliki keterbatasan penetrasi yang menyebabkan hilangnya sinyal fluoresen dalam sampel. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah keterbatasan kelanjutan. Sinyal fluoresen yang dihasilkan dalam metode ini bersifat reversibel dan dapat memudar seiring waktu. Oleh karena itu, pengamatan harus dilakukan secara langsung setelah sampel diberi zat fluoresen.